Fakta-fakta Umar bin Khattab yang mengagumkan. Bagian kedua. Diberikan ilham padahal bukan nabi. Umar termasuk seorang yang mendapatkan ilham. Perkataannya sering bersesuaian dengan wahyu. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika salah seorang dari umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, beliau masuk Islam setelah adiknya yaitu Fatimah binti Khattab dan suaminya membaca Al-Quran surat Toha ayat 1-8. Yang keenam, beliau adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat selama 10 tahun, yaitu pada tahun 13 hingga 23 Hijriah. Yang ketujuh, beliau membagi daerah kekuasaan seperti gubernur saat memerintah. Yang kedelapan, beliau membentuk dewan-dewan seperti Dewan Pembendaharaan Negara dan Dewan Angkatan Perang. Yang kesembilan, beliau membangun bangunan sebagai Baitul Mal, yang dulu Baitul Mal berada di Masjid Nabawi. Yang kesepuluh, fakta Umar bin Khattab yaitu jasa-jasa beliau diantaranya seperti menaklukkan Syria, Palestina, Mesir, Irak dan Persia, menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun Islam, sistem pos malam diadakan untuk mengetahui keadaan kaum muslimin, membangun dan memperbesar masjid-masjid seperti Masjid Al-Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan Masjid Amru di Mesir. Fakta yang ke-11 adalah yaitu saat beliau sedang memimpin salat subuh, beliau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang majusi dari Persia, dan beliau wafat pada 23 Hijriah tahun 644 Masehi. Abu Lu'lu'ah kemudian dianggap pahlawan oleh kaum Syiah karena ia menikam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga wafat. Padahal kaum Syiah mengaku sebagai seorang Islam, tapi anehnya mereka memuji Abu Lu'lu'ah yang telah membunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakta yang ke-12 yaitu beliau dipanggil untuk pertama kali sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin orang-orang beriman dan disetujui oleh para sahabat Rasulullah termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fakta berikutnya yaitu beliau dibenci dan dihujat oleh kaum Syiah karena dianggap merebut tampuk pemerintahan dari tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyetujui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Fakta yang ke-14 yaitu Umar sangat kaya. Ketika wafat, Umar bin Khattab meninggalkan ladang pertanian sebanyak 70.000 ladang yang rata-rata harga ladangnya sebesar 160 juta di perkiraan konversi ke dalam rupiah. Itu berarti Umar meninggalkan warisan sebanyak 11,2 triliun. Setiap tahun rata-rata ladang pertanian saat itu menghasilkan 40 juta. Berarti Umar mendapat penghasilan 2,8 triliun rupiah setiap tahun atau 233 miliar sebulan. Wallahu a'lam bishawab.